आप जा रहे हैं? Berlatar di negara Korea, tempat kelahiran Mimin, kisah ini dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Chul Wong yang keluar dari sebuah rumah mewah. Entah apa yang baru saja ia lakukan di dalam rumah tersebut, yang jelas wajah Chul Wong tampak kesal saat melangkah pergi dari sana. 잘 지켜드려서요. 네, 본부장님. Adegan kemudian berpindah ke sosok misterius. Ia terlihat sedang mengamati rumah besar tadi dari kejauhan. Tanpa membutuhkan waktu lama, sosok ini dengan cepat berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Dari situ dapat dipastikan bahwa orang yang dibunuhnya bukan orang sembarangan, melainkan sosok penting. Adegan kemudian berpindah ke dua orang debt collector. Yang pertama bernama Aep dan yang kedua adalah sosok yang akan menjadi lalakon kita dalam film ini bernama Han So-han. Saat itu Aep terlihat sedang menagih utang dengan cara peporongos kepada sepasang suami istri yang terlambat membayar. 안 갚을 거야? 아이씨, 몰라. 어? 이발! 날 왜? 배를 째대. Cara Aep yang begitu kejam dan kasar membuat pasutri tersebut ketakutan. Melihat tindakan Aep yang keterlaluan, So-han tiba-tiba menggaplok Aep di hadapan pasutri itu. 이 개새끼가. 진짜 째죠? Aksi tersebut membuat suasana semakin tegang dan karena ketakutan, pasutri itu pun langsung melunasi utangnya. Setelah urusan penagihan selesai, terlihat seorang wanita masuk ke rumah pasutri tersebut. Wanita itu bernama Tia. Dan disinilah fakta sebenarnya terungkap. Ternyata Aep, Han So-han, dan Tia adalah rekan satu tim. Aksi So-han yang mengeplok Aep tadi hanyalah sebuah akting yang sudah mereka rencanakan. Peran Tia yang masuk ke rumah tersebut adalah untuk memberikan brosur pinjaman kepada pasutri itu. Padahal ya, perusahaan pinjaman yang ditawarkan Tia masih merupakan perusahaan yang sama yang dikelola oleh mereka bertiga. 아이 무식한 놈아. 비즈니스 아니야. 조심히 들어가. 일끼리 먹어. Adegan kemudian berpindah ke seorang wanita cantik bernama Yejin. Saat itu ia terlihat sedang mengobrol dengan Bos Wong, sosok yang sudah diperlihatkan di awal film. Pada awalnya, Bos Wong berpura-pura ikut berduka atas kematian ayah Yejin, seorang direktur perusahaan Taejin yang tewas dibunuh di awal cerita. Namun ya, di balik sikapnya itu, Bos Wong jelas bukan orang yang tulus. 주주들 협박해서 지분 확보 중이신 거. 태진은 새 주인이 가르치겠죠. 누가 될 것 같아요? Ia adalah sosok yang serakah, pinter kodek, pokoknya mah gaplokeun lah. Tanpa berlama-lama, Bos Wong pun mulai menunjukkan niat aslinya. Ia meminta Yejin untuk menjual sebagian saham peninggalan ayahnya kepadanya. Ambisi Bos Wong sangat jelas, ia ingin menjadi ketua perusahaan selanjutnya. 그 위치가 딱이거든. 그래서 이제 바꾸려고. 그래서 당신들이 거기까지야. 맞아. Namun Yejin dengan tegas menolak permintaan tersebut. Menurutnya, Bos Wong dan ayahnya adalah dua orang yang sangat tidak cocok dan Bos Wong sama sekali tidak layak memimpin perusahaan. Penolakan itu membuat Bos Wong marah, raut wajahnya berubah dingin. Dan sejak saat itu, ia pun berniat melakukan segala cara, apapun resikonya, demi bisa menduduki posisi ketua perusahaan. Yejin kemudian dibawa oleh dua anak buah Bos Wong, entah hendak dibawa kemana. Namun di tengah perjalanan, Yejin mulai merasa dengan rasa-rasaan naluri bahaya membuatnya nekat melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran yang menegangkan hingga ke tepi pantai. Meski sempat berusaha kabur, Yejin akhirnya berhasil ditangkap oleh kedua anak buah Bos Wong. Namun beruntung, Han So-han yang kebetulan berada di sekitar lokasi itu datang tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan Yejin dari tangan kedua pria tersebut. 그만하라고. Sementara itu, dua anak buah Bos Wong yang gagal menjalankan tugasnya menerima ganjaran langsung dari Bos Wong. 놓쳐 씨.
놓쳐! 아, 씨발. Setelah berhasil menyelamatkannya, Sohan meminta Yejin turun dari mobil dan menyuruhnya pulang ke rumah. Namun, Yejin masih diliputi kebingungan dan ketakutan, menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Yejin pun meminta tolong kepada Sohan untuk meminjamkan ponselnya. Ia menghubungi bawahannya yang bernama Nona Park, memberitahukan bahwa dirinya baik-baik saja, serta meminta Nona Park untuk tidak mengkhawatirkannya. Yejin juga mengatakan bahwa untuk sementara waktu, mereka akan mengamati pergerakan Bos Wong terlebih dahulu. Setelah menutup telepon, Yejin meminta bantuan kepada Han Sohan untuk mencarikannya tempat tinggal sementara. Sebagai jaminan, Yejin pun memberikan sebuah jam tangan kepada Sohan. 제가 안전하게 지낼 만한 곳이 있을까요? 어디든 상관없고. 지금 가진 게 이것뿐이에요. Di sisi lain, Tia dan Aep terlihat sedang menyetor hasil kepada bos mereka, Bos Jo. Bos Jo tampak sangat puas dengan kinerja Tia dan Aep dalam menagih utang. Namun sayangnya, bisnis mereka sedang mengalami penurunan pelanggan. Hal itu membuat situasi perusahaan mulai terasa tidak stabil. Aep pun berasumsi bahwa masalah tersebut terjadi karena semakin banyaknya pinjaman online yang beredar di internet dengan limit kredit yang jauh lebih tinggi dan proses yang lebih mudah. Meski begitu, Bos Jo tidak mau berlama-lama membahas masalah itu. Ia justru mengarahkan Tia dan Aep untuk lebih bersemangat dan memperluas pasar pelanggan mereka. 자, 그래도 Sementara itu, di sisi lain terlihat salah satu bawahan Bos Jo bernama Byung-go. Alih-alih bekerja, Byung-go justru kerjanya hanya main game terus. Hal tersebut membuat Bos Jo marah besar. 왜고 왔는데요? 배그. 저희 먼저 가보겠습니다. Ternyata Han Sohan membawa Yejin ke rumahnya sendiri. Awalnya, Yejin menolak untuk tinggal di sana. Namun, karena ia tidak memiliki uang, Yejin pun terpaksa menerima dan tinggal sementara di rumah Sohan. Saat Sohan pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian, Yejin yang sejak tadi menahan lapar, perutnya sudah keroncongan. Pandangan Yejin kemudian tertuju pada bubuk mie yang tergeletak di atas meja. Ia pun berniat untuk memakannya. Namun sialnya, Yejin kepergok oleh Sohan. Hal itu membuat Yejin merasa malu dan salah tingkah. 배고파서 그래요. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu rumah. Yejin pun segera masuk ke kamarnya. Ternyata yang datang adalah Tia dan Aep, dua orang yang memang biasa berkunjung ke rumah Sohan untuk makan-makan. Yejin melihat mereka bertiga asyik makan bersama. Melihat makanan di hadapannya, perut Yejin pun semakin kukurubukan. Di sela-sela mereka sedang menikmati makanan, Tia bertanya kepada Sohan bagaimana hasilnya dan apakah Sohan akan pergi ke pantai lagi. Mendengar pertanyaan itu, wajah Sohan seketika berubah. Yang tadinya santai dan menikmati makanan, kini berubah menjadi bad mood. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi ya? Simak terus videonya, guys. 받아갔던 거 아니야? 이제 그만 보내. 그만해. 아, 저 병신. Tak lama setelah itu, Sohan meninggalkan meja makan, namun Tia dan Aep tidak tinggal diam dan langsung menyusulnya. Ketika Sohan dan kedua sahabatnya kembali ke meja, mereka dikejutkan oleh pemandangan Yejin yang dengan santainya sedang menikmati makanan mereka. Bongan saha cenah tenawaran. Adegan kemudian berpindah ke Bos Jo dan bawahannya Byung-go. Saat itu, keduanya terlihat turun dari mobil untuk menemui Bos Wong. Meski belum jelas urusan apa yang membuat mereka harus bertemu dengannya. Perlu diketahui, selain dikenal sebagai seorang rentenir ya, Bos Jo juga membuka jasa untuk mencari orang. Ia bisa menerima permintaan khusus, mulai dari melacak keberadaan seseorang, hingga membawa target tersebut kepada pemesan. Namun, Bos Wong yang dikenal judes dan dingin, tidak ingin berbasa-basi dan langsung ke inti pembicaraan. Ternyata, Bos Wong memanggil mereka berdua untuk mencari seseorang. Orang yang dimaksud tak lain adalah Yejin. Bos Wong pun menawarkan sebuah kesepakatan. Ia memberi harga kepada Bos Jo sebesar $500.000 dengan syarat Bos Jo harus membawa Yejin tanpa cedera sedikit pun. Mendengar tawaran itu, Bos Jo langsung menyetujuinya. Apalagi ya setelah mengetahui imbalan yang begitu besar, ambisi Bos Jo pun semakin membara. 빨 것들 확 그냥 오기면 되지. 곧 태진그룹 회장님 되실 분입니다. 내 앞에 아주 멀쩡하게 데려오는 조건이야. 그럼요, 회장님. 오케이.
조상백 씨. Singkat cerita, Han Sohan dan dua temannya kembali melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, yaitu menagih utang. Sementara itu, Bos Joe dan anak buahnya mulai mencari keberadaan Ye Jin sesuai kesepakatan dengan Bos Wong. Saat Aep dan Tia selesai menyetor uang hasil tagihan, Byung-go tiba-tiba nyeletuk soal uang $500.000. Aep yang merasa kepo langsung bertanya kepada Byung-go tentang uang tersebut. Ketika Byung-go memperlihatkan foto seorang wanita cantik di ponselnya, Aep langsung menyadari siapa wanita itu. Namun sebelum Aep sempat bereaksi lebih jauh, Tia segera menggeplok Aep memberi isyarat agar segera pergi dari sana. Sikap aneh mereka berdua tak luput dari perhatian Bos Joe. Melihat hal itu, Bos Joe pun mulai merasa curiga terhadap Aep dan Tia. 컴온. 닭발. 가자고 이 새끼야. 비밀은 시킬까요, 형님? 있잖아요. Sepulangnya Han Sohan dari bekerja, ia melihat Ye Jin sudah mandi dan tertidur di kamarnya. Melihat hal itu, Sohan mulai merasa senang dan perlahan terlihat bahwa mulai tumbuh perasaan di dalam dirinya terhadap Ye Jin. Saat Ye Jin terbangun, Sohan ternyata sudah menyiapkan makanan untuknya. Mereka pun makan bersama dan mulai saling berkenalan. Di tengah suasana itu, Ye Jin mengeluarkan jam tangan peninggalan ayahnya dan berniat memberikan kepada Sohan sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga dan melindunginya. Namun, Sohan menolak pemberian tersebut. Ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan bukan karena imbalan, melainkan karena ikhlas ridho lillahi ta'ala. 지금 드릴 수 있는 게 이것뿐이에요. 여기 있는 거 뭐라고 안 할 테니까 치우는 거 거기가 해요. Saat Sohan hendak pergi keluar rumah, tiba-tiba Tia muncul. Tanpa basa-basi, Tia langsung bertanya kepada Ye Jin siapa sebenarnya dirinya dan mengapa dirinya dihargai hingga $500.000. Tia menegaskan bahwa ia tidak mau teman-temannya berada dalam bahaya. Ye Jin kemudian meminta tolong kepada Tia untuk meminjamkan ponselnya karena ia ingin menghubungi Nona Park. 때문에 내 식구들 문제 생기면 가만 안 둬. 내 휴대폰 한 번만 빌렸을 수 있을까요? 집중 장소를 두 곳으로 공지하세요. 실장님, 일이 좀 급하게 됐어요. Setelah selesai menelpon Nona Park, Tia kembali menanyakan siapa sebenarnya Ye Jin. Menurut Tia, Ye Jin berbeda dengan mereka, dan ia semakin yakin bahwa keberadaan Ye Jin bisa membahayakan tim mereka, terutama Sohan yang diketahui pernah mengalami pengalaman tragis di masa lalu. Tia pun mulai menceritakan masa lalu Sohan. Saat itu, Sohan memiliki seorang wanita yang sangat penting dalam hidupnya bernama Miju, seseorang yang sekilas mirip dengan Ye Jin dan juga berbeda dari mereka semua. Setiap kali Miju bersama Sohan, ia selalu dijemput oleh pengawalnya. Namun, suatu hari hal buruk pun terjadi. Miju dikejar oleh 3 orang pria yang berniat mencari Sohan. Dalam keadaan terpojok di atas sebuah bangunan, Miju akhirnya memutuskan untuk ngajeleng dan tewas seketika. Melihat kejadian itu, Sohan marah besar. Ia kemudian membunuh ketiga pria yang mengejar Miju. Akibat perbuatannya tersebut, Sohan pun harus mendekam di penjara. Di sisi lain, di kediaman Bos Wong, ia menerima sebuah rekaman percakapan antara Ye Jin dan Nona Park. Dari rekaman tersebut, kini sudah dapat dipastikan bahwa Nona Park telah berkhianat kepada Ye Jin. Tanpa membuang waktu, Bos Wong langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan keberadaan Ye Jin. Adegan kemudian beralih ke bodyguard Ye Jin bernama Sang Ho. Saat itu, Sang Ho masih berusaha memantau pergerakan Ye Jin. Namun, kini ia kehilangan jejaknya. Dalam pencariannya, Sang Ho melihat sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Han Sohan membawa Ye Jin. Melihat rekaman tersebut, Sang Ho mulai menyadari sesuatu. Ia merasa mengenal Sohan. Kalau kalian masih ingat ya guys, Sang Ho ini ternyata pernah menjadi bodyguard Miju di masa lalu. Dan karena itulah ia pasti mengenal Sohan. Nah, disinilah mulai muncul tanda tanya besar. Apakah Miju memiliki hubungan dengan Ye Jin? Ataukah Sang Ho hanyalah seorang bodyguard yang kini berpindah tuan? 조사팀에 연락해서 A팀 바로 출동 준비하고. Adegan kemudian berpindah ke Aep yang saat itu sedang bermain biliar. Namun, suasana santainya mendadak berubah ketika Byung-go datang bersama beberapa bawahannya. Tanpa banyak bicara, Aep langsung dibawa pergi untuk dimintai keterangan mengenai keberadaan Ye Jin. Ternyata, Bos Joe sudah mengetahui bahwa Aep menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan Bos Joe terhadap Aep kini semakin kuat. 그냥 말해 이 씨발놈아. 뭐냐고.
Tak lama kemudian, datang dua orang pria yang merupakan bawahan Bos Wong. Mereka kembali mendesak Bos Jo agar segera menemukan Ye Jin karena waktu yang diberikan semakin sempit. Bos Jo pun langsung memerintahkan Byung Go untuk segera membawa Tia menghadap kepadanya. Namun, situasi kembali berubah ketika bawahan Bos Wong menerima sebuah telepon. Telepon tersebut berisi perintah baru, yaitu mereka kini harus menemukan Han So-han. Mendengar nama itu, Bos Jo langsung paham. Ia tahu betul siapa So-han, karena So-han adalah anak buahnya sendiri. Tanpa ragu, Bos Jo segera menelpon Byung Go yang saat itu sudah berhasil menemukan Tia dan memerintahkannya untuk membawa So-han sekaligus. Tia sempat melawan dan berusaha kabur, namun semua perlawanan itu sia-sia. Di sisi lain, Han So-han baru saja pulang ke rumahnya. Ia melihat Ye Jin yang saat itu sedang membersihkan rumah. Seharusnya pemandangan itu membuatnya kagum, namun perasaannya justru berkata lain. Apa yang ia lihat mengingatkannya pada kekasih lamanya Mijo. Kenangan itu kembali muncul, membuat hati So-han terasa berat. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Orang yang turun dari mobil tersebut ternyata adalah Byung Go yang datang untuk menjemput So-han agar menghadap Bos Jo. Namun, saat So-han melihat kondisi Tia di dalam mobil, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tak ingin berpikir panjang, So-han pun harus bertarung melawan Byung Go dan dua bawahannya. 한수환 이 새끼. Setelah berhasil mengalahkan mereka, muncul lagi sebuah mobil lain. Kali ini yang datang adalah Sang Ho dan Nona Park yang ternyata berniat menjemput Ye Jin. Nona Park menyarankan agar Ye Jin sementara waktu tinggal di hotel demi keamanannya. Sebelum berpisah, So-han pun meminta Sang Ho untuk menjaga Ye Jin dengan baik. 이봐요, 잘 지켜요. 고맙습니다. Kemudian, So-han kembali melihat kondisi Tia di dalam mobil. Saat Tia mulai sadar, ia langsung bertanya kepada So-han tentang bagaimana kondisi Aep. Mendengar hal itu, So-han bergegas menuju kediaman Bos Jo. Tanpa basa-basi dan tanpa ragu, So-han langsung membabat mereka semua. 야, 너도 빵이 가고 싶어서 그래? 어? 야, 한사! Namun di tengah kekacauan tersebut, Tia terluka karena berusaha menahan So-han yang hendak melukai Bos Jo. Setelah semuanya selesai, mereka bertiga kembali ke rumah. Di sana Tia memarahi Aep karena menduga Aep telah membocorkan rahasia tentang So-han. Namun Aep bersikeras bahwa ia tidak mengungkapkan apapun. Aep kemudian menceritakan bahwa saat itu seorang pria jangkung datang ke tempatnya dan pria tersebut menyebut nama So-han. Mendengar penjelasan itu, So-han pun menarik kesimpulan bahwa pria jangkung tersebut adalah Sang Ho. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, So-han pun berniat menyusul Ye Jin ke hotel di Gangneung. 사무실에 그 어떤 키 크고 막 나를 알고 있는 사람이 있어. 거기서 형 이름 나왔어. 강릉 쪽 호텔로 간다는 얘기 들었어. Kembali ke kantor Bos Jo, tempat tersebut kini sudah paburisat. Dua orang pria tiba-tiba menyerang Bos Jo dan anak buahnya. Mereka adalah suruhan Bos Wong yang datang untuk mencari Ye Jin dan So-han. Namun sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Nah guys, orang ini kita panggil si Roy. Dia tuh orang misterius yang dulu membunuh ayah Ye Jin. 그래서 못 찾았어. 한 발 늦었다? Keesokan paginya, So-han berpamitan kepada Tia dan Aep. Ia memutuskan untuk pergi menyusul Ye Jin. Sementara itu, Ye Jin sendiri sudah tiba di hotel. Nona Park menyuruhnya untuk beristirahat penuh sebagai persiapan menghadapi rapat pemegang saham. Ia juga berpesan kepada Sang Ho agar menjaga Ye Jin dengan baik. Setelah itu, Nona Park pergi menggunakan mobil menuju sebuah tempat terbengkalai yang ternyata untuk bertemu Bos Wong. Di sana, Nona Park memberitahukan kondisi dan keberadaan Ye Jin saat ini. Namun kenyataannya, Nona Park hanya dimanfaatkan. Pada akhirnya, ia pun harus kojor. 이번에 절대 실수하면 안 돼.
Singkat cerita, Sohan akhirnya tiba di hotel. Ia segera mencari Yejin, bahkan harus melewati beberapa pengawal demi bisa bertemu dengannya. 별일 없었죠? 이주야. Saat mereka akhirnya bertemu, Sang Ho langsung menanyakan maksud kedatangan Sohan. Sohan pun melontarkan beberapa pertanyaan. Ia bertanya, bagaimana Bos Jo bisa mengetahui bahwa Yejin pernah tinggal di kediamannya. Namun, Sang Ho mengaku tidak mengetahuinya. Sohan lalu bertanya lagi, bagaimana Sang Ho tahu bahwa dirinya bersama Yejin? Sang Ho menjelaskan bahwa ia mengetahuinya melalui kamera pengawas. Sohan kembali bertanya, apakah Sang Ho orang pertama yang menemukan keberadaan mereka? Sang Ho pun menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui lokasi Yejin selain dirinya dan Nona Park. Mendengar itu, Sohan semakin merasa ada yang janggal. Ia pun ingin tahu di mana Nona Park sekarang, karena menurutnya semua ini perlu dijelaskan dengan jelas. Hal yang sama juga dirasakan oleh Yejin. Ia meminta Sang Ho untuk menyuruh Nona Park menemuinya. 예진 씨가 나랑 같이 있는 거 어떻게 알았어요? 대답해 주세요, 팀장님. 그거야 CCTV에서 발견. 박 실장님 불러주세요. 이사님. 그 박 실장이라는 새끼 지금 어디 있어요? Tiba-tiba, staf hotel memberitahu Sang Ho bahwa bawahan Bos Wong telah tiba di hotel. Mendengar hal itu, Sang Ho langsung merintahkan anak buahnya untuk membawa Yejin ke tempat yang lebih aman. Namun Yejin menolak. Ia mengaku belum sepenuhnya percaya kepada Sang Ho dan mempertanyakan satu hal penting, bagaimana bawahan Bos Wong bisa mengetahui keberadaannya saat ini. Karena situasi semakin genting, Sohan akhirnya membawa Yejin pergi dari hotel. Dan disitulah aksi kejar-kejaran pun terjadi. 박 실장님 찾아서 모십니다. 이사님. Sohan dan Yejin terkepung. Mereka dikelilingi oleh tim bawahan Bos Wong serta tim bodyguard Sang Ho sendiri. Di tengah ketegangan itu, salah satu bawahan Bos Wong berbicara kepada Sang Ho. Ia mengatakan bahwa Sang Ho selama ini hanya dijadikan alat oleh Nona Park untuk menjaga Yejin agar tidak kabur dari hotel. Ia bahkan mencaci Sang Ho, menyebut bahwa jika Sang Ho adalah anjing Nona Park, maka tugasnya seharusnya menjaga Yejin agar tetap berada di tempat itu, bukan membiarkannya pergi. Mendengar semua perkataan tersebut, Sang Ho akhirnya sadar kepada siapa dirinya harus menurut. Dan di saat itulah pertarungan pun tak terhindarkan. 방어만 하지 말고. Di saat keadaan sedang paciwe, tiba-tiba dua orang suruhan Bos Wong datang dan langsung membawa Yejin pergi dari lokasi tersebut. Melihat hal itu, Han Sohan tidak tinggal diam. Ia segera mengejar mereka. Setibanya di tempat Yejin disekap, Sohan justru berhadapan langsung dengan Bos Wong. Bos Wong menyuruh Sohan untuk pergi, namun Sohan yang sedang mangprang berniat membawa Yejin keluar dari sana. Sayangnya, Sohan ditahan oleh 3 anak buah Bos Wong. 네가 대장이야? 그래 이 새끼야 내가 회장이다 이 새끼. Sohan benar-benar kewalahan saat melawan ketiganya. Namun saat berhadapan dengan Komar, Sohan berhasil merawel si kikintilnya hingga membuatnya ngajongkeng. Sementara itu, Yejin yang sudah sadar dipaksa oleh Bos Wong untuk menandatangani surat penjualan saham. Namun Yejin menolak mentah-mentah. Bahkan, Yejin menyeduhi Bos Wong yang membuat Bos Wong menampar Yejin hingga ngajongkeng. 야, 네 애비도
내가 해. Saat Bos Wong hendak memaksa Ye-jin menandatangani surat tersebut, ia sempat mengungkapkan bahwa yang membunuh ayah Ye-jin adalah dirinya sendiri. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang menendangnya. Di sisi lain, So-han kembali harus melawan dua bawahan Bos Wong. Beruntung, Sang-ho datang tepat waktu untuk membantunya. Sekali lagi, pertarungan sengit tak bisa dihindari. Hingga akhirnya So-han berhasil mengalahkan keduanya, namun ia terkena luka tusuk di bagian perut yang membuatnya pingsan. Saat Bos Wong mendekati So-han yang sudah tak berdaya dan hendak menusuknya, tiba-tiba 수환 씨 정신. kemudian Ye-jin berusaha membangunkan So-han, dan untungnya So-han berhasil tersadar. Singkat cerita, Ye-jin kembali memimpin perusahaan dan Sang-ho tetap setia menjadi bodyguard-nya. Sementara itu, So-han kembali menjalani hidupnya sebagai debt collector bersama Aib dan Tia. Suatu hari, saat So-han pulang ke rumah dan melamun jorok di kursi, ia kedatangan sebuah paket JNT. Ketika dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah sebuah jas. Dan di akhir film, terlihat Ye-jin keluar dari sebuah mobil dan orang yang membukakan pintu mobil tersebut bukan lain adalah Han So-han. Kini, So-han bekerja sebagai bodyguard untuk Ye-jin. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kesetiaan dan keikhlasan seringkali datang dari orang yang tidak terlihat hebat di awal. So-han bukan orang kaya, bukan pejabat, bahkan hidupnya penuh luka. Namun saat orang lain mengkhianatkan, dialah yang tetap berdiri dan melindungi tanpa mengharap imbalan apapun. Nah guys, jadi gimana menurut kalian? Apakah So-han pantas mendapatkan akhir yang bahagia? Atau justru ia terlalu baik di dunia yang kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak cerita film seru lainnya yang bakal kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.